Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita teruskan lagi novel yang berjudul Aku Mencintai Suamimu Mbak karya Wafa Farha. Di saat hamil, kebanyakan wanita perlu istirahat lebih, tapi buat Rani tidak demikian. Meski ia sudah tidak lagi bekerja di luar, pekerjaan di rumah ternyata tidak ada habisnya. Karena ia tipikal wanita yang risih melihat barang berantakan atau ada benda-benda kotor yang bertengger di mana-mana. Ia terbiasa dengan pekerjaan wanita-wanita dewasa sejak remaja, saat ayah dan ibunya meninggal bersamaan dalam kecelakaan. Hari itu, Rani yang baru berumur 12 tahun harus menguatkan diri, menggantikan peran dua orang tuanya untuk Dewi yang masih balita. Pagi ini perkakas kotor lebih banyak dari biasa, karena sejak malam ia sengaja membuat makanan yang sekira tahan lama untuk Dewi. Gadis itu jarang sekali memasak. Sejak kuliah, meski jarak memisahkan, Rani tidak berhenti mengurus banyak keperluannya. Sedang meletakkan gelas yang sudah dibersihkan, suara ketukan pintu membuatnya berhenti dan segera mencuci tangan. Ketika ditengok seorang perempuan memakai baju syar'i dengan tas besar di tangannya, telah berdiri tepat di depan pintu. Assalamualaikum, wanita itu tersenyum. Waalaikumsalam, balas Rani. Senyum wanita hamil itu mengembang. Walah, kok aku lupa ini sudah hari Sabtu. Ayo masuk, nak. Ayo, Bumil, kok sibuk banget ini. Ingat kondisi. Belum apa-apa wanita itu mengomel. Ah, biasa, ini kan tugas negara. Kalau pagi ya emang gini. Cuma karena Dewi nginap sini semalam jadi agak banyak yang kotor. Hehe. Dewi tidur sini, kok nggak bantuin kakaknya dulu? Ya, dia kan harus buru-buru. Kuliah, mana siang kerja, belum lagi tugas dari dosennya. Ya, kamu belum berubah. Selalu manjain adik kamu itu. Makanya suruh nikah, biar ada yang ngurus. Nantilah biar dia kuliah dulu. Ayo masuk. Wanita bernama Farahna itu masuk dengan dirangkul sahabat yang menyambutnya. Ia mengeluarkan beberapa tas kecil dan alat-alat bekam yang sudah dipisahkan. Loh, ini apa? Rani nampak heran dengan benda yang tak biasa dibawa sahabat sekaligus terapisnya itu. Ini hadiah buat Bumil. Karena udah jaga kesehatan dengan baik, Farahna menyerahkan bungkusan. Mata Rani menyipit memperhatikan isi bungkusan itu. Sudah, buka saja, tidak usah begitu mukanya. Tidak sabar Rani membukanya. Gamis dan kerudung. Farahna tersenyum. Kan baju-baju kamu pada sempit karena bayi ini. Sekalian kan buat nutup aurat juga. Wanita itu mengusap perut buncitnya. Rani menaikkan sebelah bibir. Jadi aku dipaksa pakai baju emak-emak ini. Farahna masih tersenyum. Ia bersyukur musibah yang menimpa Rani beberapa bulan lalu memberinya banyak kesempatan untuk mendakwahi sahabatnya itu. Dengan pertemuan rutin 2 kali dalam sebulan, memeriksa keadaannya dan memberikan resep herbal yang ia ketahui. Untung aja kamu yang nyembuhin aku. Jadi ya apa boleh buat. Farahna terkekeh sebentar, tapi tak lama ia cepat mengubah mimik wajahnya. Bukan aku yang sembuhin, tapi Allah, Rani. Allah, aku ngambek nih kalau kamu gak paham-paham juga. Iya, maksudnya atas upaya kamu juga. Nah, kalau itu masih boleh. Aku takut kamu kufur gara-gara aku. Kini tangan terapis muda itu meletakkan cup-cup bekam dan mengeluarkan pen, lancet juga herbal keperluan lain. Dengan piawainya ia menyusun sesuai SOP yang berlaku. Kandungan madu, habat dan spirulinanya bagus buat kamu sama anak kamu. Iya Bu, rutin. Terus bagaimana, ada keluhan? Tanya wanita berkulit kuning langsat itu sembari meletakkan jarum bekam ke pulpen yang akan digunakan untuk melukai kulit pasien yang sedang bersamanya. Ada? Iya, apa itu?
Kenapa temanku ini masih jomblo juga sampai sekarang? Padahal usianya sudah 29 tahun. Rani menggoda Farahna setelah menutup pintu dan berganti pakaian. Apa kamu buka lowongan buat jadi istri kedua suamimu? Apa? Rani terkejut dengan pertanyaan dari orang yang digodanya. Kenapa malah ia merasa nyeri walau ucapannya ia tahu hanya bercanda? Kenapa bengong? Rani tersenyum sinis. Mana rela ia berbagi suami yang sangat ia cintai, apalagi lelaki itu nampak sempurna di matanya. Kidding kali Nyonya Johan, tadi kamu yang godain, sekarang malah tegang begitu, haha. Bercandanya nggak lucu, Rani mencebik. Haha, oh ya, mana Mas Johan? Farahna celingukan, gantian ia menggoda, haha. Apaan sih nak? Serius, berarti kamu tiap hari sendirian begini tanpa Johan? Dia kan harus kerja nak, tadi dia lebih pagi perginya karena harus antar Dewi dulu. Kening Farahna mengerut. Antar Dewi? Rani mengangguk sambil sibuk mengenakan pakaian pasien yang terapis itu berikan. Apa mereka memang sering bareng begitu, Ran? Enggak juga, kan Dewi di luar kota, enggak serumah sama kami. Kenapa sih? Biasa aja, mereka kan juga saudara. Kamu kayaknya salah memahami, Ran. Walau bagaimana mereka itu bukan mahram, laki-laki dan perempuan dan sama-sama normal. Jadi ada batasan untuk itu, apalagi boncengan motor jarak jauh, bisa-bisa setan. Sudah nak, kamu berlebihan deh. Udah fokus ke tubuhku aja, Gi. Iya, ya udah kalau kamu gak mau percaya, aku kan cuma mau ngingetin sebagai sesama muslim. Haha, iya ustazah, maaf. Malah manggil ustadzah. Farahna mendecak. Dalam hati ia berharap apa yang dipikirkannya tidak terjadi. Rani hanya tersenyum. Mana mungkin suami dan adiknya melakukan hal gila. Mereka itu sangat ia sayangi dan keduanya juga menyayanginya. Tidak mungkin. Jarum jam menunjukkan pukul 12.00. Rani membawa tentengan makanan yang ia masak untuk Johan di tempat kerja. Wah, baju ini membuatku terlihat seperti ustazah. Mas Johan nanti pasti pangling. Senyum menghiasi bibirnya yang terpoles lipstik tipis. Di halte sambil menunggu bus, ia memperhatikan pakaiannya hadiah dari Farahna. Terngiang ucapan sahabatnya itu, bahwa mengenakan pakaian seperti ini hanya memperlihatkan wajah dan tepak tangan adalah kewajiban setiap wanita yang mengaku dirinya muslimah. Mau dia cantik, jelek, kaya, miskin, baik atau buruk, semuanya wajib. Tidak lama bus yang ditunggu datang. Setelah menaikinya, hanya perlu waktu 15 menit untuk sampai di kantor sang suami. Berjalan dengan hati berdebar, entah kenapa akhir-akhir ini ia sangat rindu pada suami. Pikirnya mungkin bawaan bayi, ingin terus selalu dekat dan diperhatikan. Kalau saja bisa, sabar, dia akan bekerja juga demi aku dan anakku. Kantor nampak sepi karena rata-rata karyawan pergi keluar untuk makan siang. Hanya 1-2 orang di dalam gedung itu. Wanita berumur 30 tahun itu berjalan memasuki gedung. Langkahnya sudah terbiasa menuju ruang kerja suaminya. Meja suaminya kosong. Kemana Mas Johan? Apa dia tidak ingat ucapanku tadi pagi akan mengantarinya makanan? Rani menghela napas, meletakkan makanan di atas meja, lalu meninggalkannya keluar. Barangkali suaminya ada di deretan kantin di luar gedung, ia akan menyusul ke sana. Mbak, seorang pria menghampiri wanita itu. Rani menoleh. Wah, saya pangling, tadinya mau negur tapi ragu. Istrinya Johan apa bukan? Pria itu basa-basi. Rani tersenyum. Orang lain saja melihatnya berbeda. Bagaimana nanti reaksi suaminya? Rasanya tak sabar ingin mendapatkan pujian dari kekasih halalnya itu. Oh ya, masnya lihat suami saya? Loh, malah saya tadi mau nanya. Alis tebal Rani tertaut mendengar ucapan pria itu. Johan kenapa nggak masuk kerja? Mas Johan nggak masuk kerja? Rani merasa heran. Bagaimana suaminya bisa tidak ada di tempat kerja?
Sedang tadi pagi ia pamit akan bekerja setelah mengantar Dewi. Di indekos, Dewi menggeliat malas di pelukan Johan. Keduanya menikmati berita ekonomi politik yang sebenarnya membosankan. Bukan hanya BBM, harga sembako juga naik. Bagaimana ia tidak bosan? Kesulitan tersebut sangat dirasa bagi pegawai biasa sepertinya. Hanya saja gejolak nafsu di antara mereka membuat semua suasana terasa menyenangkan. Aku pasti kena omel deh sama dosenku besok. Dewi mengerucutkan bibirnya membuat Johan gemas melihatnya. Habisnya kamu godain aku terus sejak tadi malam. Untung mbakmu itu bukan orang yang suka berpikiran macam-macam melihat Mas sibuk dan dia bukan pencemburu.